Halo semuanya, selamat datang. Kalau kita ngomongin soal perencanaan kota, pasti deh kita sering banget dengar istilah-istilah yang lagi ngetren. Nah, dua kata yang paling santer kedengeran itu keberlanjutan sama ketahanan. Tapi sadar nggak sih, kayaknya belakangan ini ada pergeseran besar loh, semacam pertarungan senyap buat nentuin masa depan kota kita. Oke, kita langsung aja ke inti masalahnya. Ada artikel heboh di The New York Times yang bilang begini, lupakan keberlanjutan, yang penting itu ketahanan. Wow, ini pernyataan yang berani banget kan? Dan jelas ini langsung memicu perdebatan panas di antara para perencana kota, akademisi, ya pokoknya semua yang peduli sama kota di seluruh dunia. Nah, ini yang jadi pertanyaan utama kita hari ini. Apakah pergeseran fokus dari keberlanjutan ke ketahanan ini beneran sebuah kemajuan? Atau jangan-jangan kita malah kehilangan sesuatu yang esensial banget dalam prosesnya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertama, kita harus akui ketahanan atau resilience itu popularitasnya lagi meroket. Serius, kata ini ada di mana-mana, mulai dari dokumen kebijakan resmi pemerintah sampai jadi headline di media-media besar. Kayaknya sih, ketahanan ini udah resmi jadi raja baru di dunia perencanaan kota. Tapi, apa sih sebenarnya arti ketahanan itu? Nah, sebelum kita bandingin sama keberlanjutan, kita perlu paham dulu nih kalau konsep ini sendiri tuh udah berevolusi. Ternyata artinya nggak sesimpel yang kita kira. Nah, ini dia nih evolusi pemikirannya. Menarik banget. Jadi awalnya, ya dalam dunia teknik, ketahanan itu diibaratkan kayak karet gelang. Ditarik, terus balik lagi ke bentuk semula. Bounce back gitu. Tapi, para ahli ekologi sadar, tunggu dulu. Sistem itu nggak harus balik persis ke kondisi awal. Bisa juga loh dia beradaptasi ke kondisi baru yang juga stabil. Contohnya, hutannya habis kebakaran, terus tumbuh lagi, tapi dengan cara yang beda. Nah, yang paling modelan sekarang, itu namanya ketahanan evolusioner. Ini udah bukan lagi soal bangkit kembali, tapi soal melompat ke depan. Jadi terus-menerus bertransformasi jadi lebih baik. Oke, sekarang kita masuk ke jantung perdebatannya. Setelah kita tahu makna ketahanan yang lebih dalam, yuk kita adu langsung sama konsep keberlanjutan. Nah, disinilah kita mulai lihat ada beberapa perbedaan mendasar yang penting banget buat kita pahami. Beda yang pertama, itu soal cara mandang masa depan. Kalau dari kacamata ketahanan, masa depan itu nggak bisa ditebak, penuh ketidakpastian. Jadi pemikirannya lebih ke, oke, karena kita nggak tahu apa yang bakal terjadi, yang penting kita siapin proses yang adaptif. Sebaliknya, keberlanjutan lebih optimis. Mereka bilang, kita bisa kok dan harus nentuin masa depan yang kita mau. Jadi, fokusnya adalah mencapai hasil yang jelas. Misalnya, kota dengan udara bersih. Jadi ini soal proses versus hasil. Selanjutnya soal cara mereka melihat krisis. Ketahanan itu seringkali ngelihat krisis kayak sesuatu dari luar yang tiba-tiba datang nyerang, kayak badai gitu. Fokusnya jadi gimana caranya kita bertahan dari serangan itu. Tapi keberlanjutan, dia lebih kepo. Dia bakal nanya, tunggu dulu, jangan-jangan masalahnya ada di dalam sistem kita sendiri? Misalnya, apa jangan-jangan kita bangun rumah di daerah rawan banjir itu yang jadi akar masalahnya? Jadi, ini bedanya antara cuma bereaksi sama mencari akar masalahnya. Dan ini mungkin perbedaan yang paling fundamental. Ketahanan itu pada dasarnya netral soal keadilan sosial. Sebuah sistem bisa aja super tangguh, tapi di saat yang sama juga sangat gak adil. Bayangin benteng yang kuat banget, tapi cuma ngelindungin segelintir orang kaya. Nah, sebaliknya, keberlanjutan dari awal udah naruh kesetaraan sebagai salah satu fondasi utamanya. Keadilan itu bukan bonus, tapi emang inti dari tujuannya. Jadi, semua perdebatan yang kedengarannya akademis ini ternyata punya dampak yang nyata banget loh di jalanan kota kita. Ini bukan cuma soal teori, tapi soal gimana kita ngebangun tempat tinggal kita. Coba kita lihat satu contoh nyata yang kuat banget, apa yang terjadi di New York City. Tahun 2012, badai Sandy itu benar-benar menghancurkan New York City. Bencana besar ini jadi titik balik yang luar biasa. Bukan cuma soal bangunan fisik yang hancur, tapi juga cara para perencana kota di sana berpikir dan ngomongin soal masa depan kota mereka. Dan di sini kelihatan jelas banget pergeserannya. Coba deh lihat lini masa ini. Tahun 2007, sebelum badai, rencana kota New York itu visinya lebih hijau, lebih hebat. Fokusnya jelas ke tujuan-tujuan keberlanjutan. Terus, tahun 2012, badai Sandy datang. Nah, lihat deh apa yang terjadi setelahnya. Rencana di tahun 2013 bahasanya berubah total. Visinya jadi kota yang lebih kuat, lebih tangguh. Fokusnya geser drastis dari tujuan sosial dan lingkungan jadi ke penguatan infrastruktur biar tahan banting sama guncangan di masa depan. Jadi, terus gimana dong kita harus melihat hubungan antara dua konsep ini? Apa kita harus milih salah satu? Kayak lagi nonton pertandingan tinju? Ternyata dari sumber-sumber yang kita ulas, itu pertanyaan yang salah. Hubungan keduanya jauh lebih cerdas dari itu. Dan ini dia kesimpulan utamanya.
Gampangnya gini, ketahanan itu adalah bagaimananya. Jadi how? Gimana sih caranya kita bangun sistem yang bisa adaptasi dan bertahan? Tapi keberlanjutan itu ngasih sesuatu yang nggak dipunya ketahanan, yaitu mengapanya, why-nya. Kenapa kita harus bertahan? Buat apa? Keberlanjutan ngasih kita tujuan, visi, dan nilai-nilai, kayak keadilan, kesetaraan, dan kesehatan lingkungan. Jadi, kalau disimpelin lagi, ketahanan itu caranya, keberlanjutan itu tujuan akhirnya. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih kalian sebuah pertanyaan buat direnungkan. Lain kali, kalau kalian dengar ada rencana pembangunan di kota kalian, coba deh perhatiin bahasa yang dipakai. Apakah mereka cuma fokus sama bagaimana caranya bertahan dari bencana berikutnya? Atau mereka juga berani nanya mengapa kita membangun? Untuk masa depan yang seperti apa? Dan yang paling penting, untuk siapa? Jawaban dari pertanyaan itu bakal nentuin masa depan kita semua.